Kalau manusia tidak nyampe di terminal monoteisme dan monohumanisme, pasti dia ada di terminal namanya kemusyrikan. Kalau kita nggak bertauhid, nggak menomorsatukan Tuhan, itu kan nama lainnya musyrik. Tidak menganggap manusia sama, tapi manusia itu seterata, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, itu pasti musyrik. Kenapa? Ada yang diletakkan di atas makhluk selain Allah. Pasti musyrik juga. Jadi targetnya adalah monoteisme, monohumanisme. Kalau tidak begitu musyrik. Ini memahaminya harus pelan-pelan. Kalau dijelaskan enak, sekarang paham. Nah, dipraktekkan pening kamu. Ada isu patriotisme, nasionalisme. Katanya Pak Cokro, mbok berpikirnya jangan sempit. Nasionalisme itu termasuk juga patriotisme adalah satu perasaan yang sangat mulia dalam pandangan Islam, sebagaimana diuswahkan oleh Nabi yang suci kepada kita. Jangan ditabrakkan nasionalisme sama Islam. Itu dua hal yang tidak kompatibel. Nabi itu sangat mencontohkan cinta tanah air. Bahkan Nabi setelah hijrah ke Madinah aja masih terbayang-bayang Mekah, tanah tumpah darahnya yang awal. Manusiawi, naluriah, dan tidak harus dipertentangkan. Akan tetapi nasionalisme dan patriotisme kita tidak boleh menjadi sebab bencinya serta saling bermusuhan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Cinta kita pada Indonesia tidak harus jadi ancaman bagi negara yang lain. Karena yang satu tidak menaklukkan atau merusak hak yang lain. Kenapa nggak boleh begitu? Karena nasionalisme dan patriotisme tidak boleh menjadi rintangan jalan menuju cita-cita monoteisme, monohumanisme. Jadi Pak Cokro ini ingin dengan sosialisme Islamnya nanti yang diwarnai oleh nasionalisme patriotisme, muara akhirnya kalau pakai istilahnya sendiri monoteisme dan monohumanisme. Jadi keyakinan pada Tuhan yang esa dan manusia yang satu. Jadi manusia yang bersatu di level kemanusiaan. Lawannya kalau umat Islam, kalau manusia tidak nyampe di terminal monoteisme dan monohumanisme, pasti dia ada di terminal namanya kemusyrikan. Kalau kita nggak bertauhid, nggak menomorsatukan Tuhan, itu kan nama lainnya musyrik. Tidak menganggap manusia sama, tapi manusia itu seterata, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, itu pasti musyrik. Kenapa? Ada yang diletakkan di atas makhluk selain Allah. Pasti musyrik juga. Jadi targetnya adalah monoteisme, monohumanisme. Kalau tidak begitu musyrik. Ini memahaminya harus pelan-pelan. Kalau dijelaskan enak, sekarang paham. Nah, dipraktekkan pening kamu. Ya. Jadi sosialisme menuju cinta tanah air sampai pada terminal akhir monoteisme, monohumanisme. Kalau tidak begitu Islam kita tidak utuh. Karena itu menunjukkan kita masih musyrik. Nasionalisme dan patriotisme adalah tanda-tanda hidupnya satu umat. Kalau kita tidak punya patriotisme, tidak punya nasionalisme, ketergantungan pada nation kita, alamat umat ini mati. Indonesia bubar. Kalau ini tidak ada, tumpah darah kita selesai. Maka ini harus ada dari prasyarat. Inilah wadahnya. Monggo diisi, tapi jagalah wadahnya. Kalau wadahnya sudah kita pecah, kita bubarkan, mau diisi apa aja tidak akan bisa. Maka hati-hati. Isi bisa macam-macam, tapi wadah jangan dirusak. Kalau wadahnya kita rusak, diisi apa aja tidak ada gunanya, pasti bubar.
Nah, cinta tanah air, patriotisme itu termasuk wadah. Jadi hati-hati. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Dia jadi ika karena ada wadah yang sama. Kalau wadahnya kita pecah, tinggal binekanya ya lari ke sana kemari. Tidak ada ikatannya lagi. Maka dia adalah tanda-tanda hidupnya suatu umat. Dan untuk menuju ke sana, syaratnya adalah kemerdekaan nasional. Wadahnya siap, kita merdeka, baru kita isi. Sedang kemerdekaan nasional wajib kita capai sebagai salah satu syarat menjalankan Islam dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kalau wadahnya beres dan kita bebas milih isi, bebas milih isi itu kan kemerdekaan itu, kita nggak diatur-atur orang lain, ya sudah, terus kita bisa ngisi, termasuk menjalankan syariat Islam. Logikanya jangan dibalik-balik. Mana wadah, mana isi, mana penghalang. Jangan yang isi dianggap wadah, penghalang dianggap isi, dan seterusnya. Nanti kita salah tafsir. Terus lagi pula, apabila kita tidak memiliki kemerdekaan nasional, kita tidak akan memiliki daya dan upaya untuk mencapai cita-cita kesatuan umat manusia. Jadi kalau kita tidak merdeka, tidak bebas mengisi diri kita sendiri, berarti kita masih belum beres. Tidak mungkin punya cita-cita lebih tinggi, termasuk cita-cita tertinggi, kesatuan umat manusia. Nah, itu patriotisme, nasionalisme. Ini kalimat-kalimat luar biasa yang dulu waktu kita sekolah kita percaya sekali. Kemudian waktu kita agak pinter mulai meragukan. Termasuk mahasiswa masa kuliah kan sok tanya terus jadi ragu sendiri. Sampai hari ini belum ketemu jawabannya. Nah, kita carikan jawaban dari Pak Cokro. Oke, jadi kalau bahasa yang populer kan hubul waton, nasionalisme, bukan hubul waton loh ya. Kalau hubul waton beda lagi. Jangan diganti hubul waton minal iman itu. Oke, cinta tanah air bukan cinta perempuan. Oke. Kalau itu tidak usah dilakukan sudah otomatis. Terus katanya Pak Cokro, dia menegaskan lagi nih, mungkin jangan-jangan masih ada yang ragu. Islam 1/7 bagian rambut pun tidak menghalangi dan merintangi kemajuan nasionalisme yang sejati. Tetapi sebaliknya malah memajukan dia. Nasionalisme yang dimajukan oleh Islam bukannya nasionalisme, maksudnya nasionalisme yang sempit dan berbahaya, tetapi yang menuntun kepada sosialisme berdasar Islam. Ya, ini sosialisme yang menghendaki monohumanisme, persatuan manusia, dikuasai oleh satu yang maha kuasa, yaitu Allah, dengan lantaran hukum-hukum yang sudah dipermaklumkan kepada utusannya, Nabi penutup, Nabi Muhammad. Jadi ya nasionalisme itu ya bahasa kasar. Ndak Islam ndak akan tabrakan dengan nasionalisme. Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah hadisnya sudah banyak yang menunjukkan itu. Bahkan kalimatnya Islam 1/7 bagian rambut pun. Saya itu kan sering ada istilah rambut dibelah 7 itu kan. Nah, itu malah itu 1/7 bagian, berarti kan satu rambut dibagi 7. Sampai segitunya dia ndak bertabrakan antara agama dengan nasionalisme, bahkan mendukung, memajukan. Oke. Jadi itu penegasannya Pak Cokro bahwa kita cinta tanah air itu bukan berarti terus ndak cinta Islam. Tapi cinta tanah air itu salah satu bagian manifestasi cinta kita pada Islam. Jadi dia ndak tabrakan.
Meskipun nanti Pak Cokro di sini di titik ini ketika dia bilang dan kalau dikembangkan terus melahirkan monohumanisme dan monoteisme tadi, itu yang orang sering menyebut nanti larinya ke pan-islamis. Karena memang Pak Cokro maunya nanti Indonesia aja 90% kalau umat Islamnya bersatu sudah kuat, nanti umat Islam di bagian dunia yang lain sudah satu nasib, bersatu semua. Lahirlah kekhilafan Islam yang luar biasa dalam tanda petik. Kenapa Pak Cokro maunya begitu? Karena bayangannya Pak Cokro, dia kan husnudzon. Islam itu rahmatan lil alamin. Pasti yang ada di kepala Pak Cokro bukan versi ISIS itu atau versi yang ngamuk-ngamuk itu. Jadi yang ada di kepala Pak Cokro pasti Islam ini kalau sukses semua dengan ajaran-ajarannya dan konsisten akan lahir benar rahmatan lil alamin itu. Dan yang lain gak usah khawatir, yang non muslim juga gak usah khawatir, aman. Karena dia rahmat. Tidak akan ada pemaksaan-pemaksaan. Tidak akan ada kekerasan-kekerasan. Karena karakter dasarnya Islam